Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Banjir susulan masih menggenangi permukiman. BBM Pertalite langka di SPBU. Dua hari nggak pernah masak saya, makannya daun singkong. Geger beredar video seorang nenek makan daun singkong karena tak mampu membeli beras. Dua hari nggak pernah masak saya, makannya daun singkong. Warga dan Pemkab Tanggamus digegerkan kabar nasib seorang nenek miskin yang selama 2 hari makan daun singkong dengan kuah saja akibat tak mampu membeli beras. Video ini beredar luas di media sosial dan membuat miris warganet yang melihatnya. Pada Selasa siang, Pemkab Tanggamus mendatangi rumah sang nenek bernama Nursiah berusia 62 tahun, warga Desa Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus untuk melihat kondisinya secara langsung. Jangan keluar mati-mati di nenek, ini rumah nenek. Namun menurut keluarganya, rupanya video yang beredar tersebut adalah berita bohong yang dibuat oleh seorang konten kreator. Nursiah diminta beradegan memakan daun singkong dan memungut beras yang jatuh ke lantai yang sebenarnya adalah sengaja ditaburkan oleh sang pembuat video. Ada beberapa warga atau setahu saya itu konten. Dia sengaja bawa beras, ini nenek cerita sama saya, bawa beras disuruh tabur, terus pungutin tangannya begini gitu biar sedih gitu. Jadi itu konten, nggak benar. Di pihak keluarga tersinggung lah, keluarga besar ya. Kami tersinggung. Hadiran di sini dalam rangka mengklarifikasi apa yang diinfokan dalam media TikTok bahwa ada seorang nenek bernama Narsi makan daun singkong selama 2 hari. Ternyata setelah kita datangi langsung ke tempat yang bersangkutan, ternyata tidak semua informasi itu benar. Sehari-hari, Nursiah tinggal sendiri di rumahnya atas kemauannya yang mungkin tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Meski sempat tersinggung dengan beredarnya video tersebut, namun keluarga Nursiah belum berencana melaporkan pembuat video ke polisi. Mereka hanya meminta warga tidak mempercayai isi dalam video tersebut karena Nursiah sebenarnya dirawat oleh anak-anaknya dengan baik. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kelangkaan beras kini mulai teratasi dan stoknya di tingkat pedagang pasar mulai melimpah. Ini terpantau di Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah pada Selasa pagi. Menurut pedagang, pasokan beras kualitas medium dan premium dari agen mulai lancar setelah sempat tersendat selama lebih dari 3 pekan lalu. Namun meski stoknya banyak, harga beras masih tinggi dan belum turun. Harga beras di pasar ini paling murah Rp15.000 per kilogram dan paling tinggi Rp16.500 per kilogram. Paling mahal 15.200. Itu harga beras apa tuh, Bang? Medium ya. Nah, terus selain dari situ, Bang? Kalau yang premium sekitar 16 ribuan. 16 ribu. Sebelum naiknya berapa, Bang, harganya? Sebelumnya harga 15 ribu. Yang mana itu, Bang? Yang premium super. Kalau yang ini medium super. Biasanya 14.500. Iya. 15.200. Tingginya harga beras dikeluhkan emak-emak. Mereka terpaksa mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran dan berharap harga beras bisa segera turun.
Kalau tanggapan saya mah, saya terima aja kondisinya memang kayak gini. Habis mau diapain lagi? Yang penting barangnya ada, duitnya ada. Iya. Biasanya Ibu berapa kilo Bu satu hari beli? Satu hari saya nggak pernah itu paling seminggunya 10 kilo. Berarti berbagi-bagi dengan lain Bu ya, belanjanya Bu ya. Iya. Harapan buat pemerintah Bu? Harapan buat pemerintah, ya dia harus tahu keadaan kondisi sekarang. Terutama ya petani memang memerlukan, dia akan tani. Stok beras di berbagai daerah di Lampung sempat langka sejak awal bulan Februari lalu. Dalam sidak yang dilakukan Satgas Pangan, ada beberapa faktor penyebabnya. Di antaranya karena petani berbondong-bondong menjual gabah pada masa panen pertengahan tahun lalu ke sebuah perusahaan asing dengan harga tinggi dan masa tanam padi tertunda dampak kemarau panjang akhir tahun lalu. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Di penjara rupanya tidak membuat kapok ketiga pria ini. Selasa siang, mereka kembali ditangkap polisi sektor Natar, Lampung Selatan karena mengulangi perbuatannya mencuri motor setelah belum lama bebas dari penjara. Ketiga tersangka bernama Junaidi, Dedi Lesmana, dan Rizky Tamrin, warga Lampung Selatan. Tersangka Junaidi dan Rizky Tamrin ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Menurut polisi, ketiga tersangka ditangkap setelah mencuri 3 motor sekaligus dari salah satu rumah seorang warga di Natar. Modusnya merusak kontak motor dengan kunci T. Mencuri motor udah berapa kali? Kali ini Pak. Kali. Hah? Karena nolong kawan tadi. Kamu ambil berapa kendaraan? 3 kendaraan. Dalam satu rumah. Satu tempat. Pertama kamu ambil berapa kali? Satu kali. Hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga? Hari ketiga Pak. Asalnya dari Tanjung Aman, Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Ini residivis. Pelaku ini baru keluar dari LP. Ternyata begitu keluar bukannya berubah, tapi tambah jadi melakukan kejahatan curang. 3 motor curian tersangka belum dijual dan kini disita sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini terpaksa harus kembali menghabiskan masa hidupnya dengan sia-sia di dalam penjara. Ancaman hukuman 7 tahun tentang pencurian kini telah menanti mereka. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Selain terkenal wisata alam dan lautnya, Lampung juga terkenal dengan kulinernya. Salah satu kuliner Lampung adalah sambal seruit. Nah, kami ajak Anda untuk mengintip bagaimana cara pembuatan sambal khas Lampung ini. Sambal seruit diantaranya disajikan di rumah makan yang terletak di Jalan Kepayang, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Bahan-bahan sambal seperti cabai, gula, garam, tempoyak, dan terasi diulek bersama, lalu ditambah masing-masing dengan rampai, nanas, dan mangga. Cara makannya juga sangat khas, yakni dicampur dengan terong bakar dan lalapan lainnya. Sampai di lidah, kita akan merasakan sensasi pedas, manis, dan gurih. Apalagi dengan sajian pindang baung atau ikan bakar dan nasi panas, semakin menambah nikmat menyantapnya. Sering sekali. Oke, paling suka favoritnya sambal terasinya, sambal rempahnya khas banget, pedes bener. Itu memang kesukaan orang Lampung. Sambal rampai atau sambal nanas? Sambal rampai. Sambal rampai. Jadi emang sering ya, sering sekali. Di sini konsep alami dan tapi khusus untuk menjaga cita rasa khas Lampungnya di sini. Jadi makanan khas Lampung ditonjol. Iya, yang ditonjolkan di sini itu pindang baungnya dengan sambal mangga dan juga sambal nanasnya di sini. Seruit atau nyeruit masih sering dilakukan masyarakat Lampung saat berkumpul bersama keluarga besar atau pada acara adat Lampung. Mereka makan seruit bersama dalam wadah besar menggunakan tangan kosong atau tanpa sendok.
Ya pemirsa, hari ini saya sudah mencoba 3 sambal sekaligus, sambal khas Lampung tentunya. Perpaduan rasa asam dari buah nanas dan juga buah mangga dengan sensasi pedas tentunya menggoyang lidah Anda sampai kenyang, dijamin. Ya bagaimana, apakah Anda tertarik untuk mencoba sambal khas Lampung? Fitri Amalia dan Jeffrey Arifin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.